YouTuber hipui. Iya, wis ngomong. Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Dan di sini ada siapa aja? Silakan ngomong. Ada Kak Ani, ada Mbok Diana Ansumi, ngotekam manle hoi Zoom cikpo ke, Hong Kong YouTuber hipui ke. Yes, mantap. Semyat Haili Joyi, hari Imlek kedua. Oh emang tekasan taikin Hong Han Pukpalo. 大家好， Nah, 我 ngono 是 lah. Kak Ani。 Ngomong. Wis ngomong. Bintang Mandarin dang. Ya, Mandarin, Mandarin. 大家好，我的 Facebook 叫 Kak Ani， 我的 YouTube 就是Nadia Nur Vlog。我们在这里在学很多很多的YouTube 事情，我们可以所有的人可以参加，所有的人可以学，谢谢。Kalau teka tau sin katina dia Nur Vlog le ke guys yume jikela nah ikat lon lau tu santro jabrik wong ganteng sak donya amarto aka koi coy lencai heli to kesai kai. Wis nang introduce dewe. Oh, cek tengah. Musik teng mukanya jawe keman kote sam koyan. Koti ketayan koti cung homong. Yang lainnya masih sibuk. Tapi teka ngoya cengkan woi Baili kok kecik pohe kita ke Facebook atau ke mau tak share ini Indro. Yo, di share tapi nek KB peteng di halaman itu yang keluar cuma mukaku tok. Ya Makanya nggak apa-apa lah kan nanti kamu kan keren loh yang keluar mukamu tok tapi sing ngomong wong akeh. Iya, bisa berbagai bahasa mana ya Mbak Sumi? Aku itu terlalu terkenal, Rek. Jadi aku itu nggak kepingin terkenal gitu. Aku lorong untuk makane sik bengep iki tadine. Gini loh, nggak usah muka. Kan kameranya taruh kamera depan. Bilang nggak bisa masuk loh, jangan Zoom. Iya, suruh uninstall lagi. Semuanya juga orang kayak gitu. Suruh. Bisa mlebu. Nah, ya, ini soalnya berbayar, Mbak. Mbak. Kemarin yang lama-lama juga kayak gitu keluhnya. Terus hanya saja yang tidak pernah mengeluh. Males gitu. Nah, gitu loh dikeluarin muka, orang dikeluarin mukanya, kasih layar belakang, kameranya ditaruh gitu. Jadi yang keluar tak golek jagrak berdebah. Oh, angel sih kandhanane heran. Masuk gak kan gak kudu rai sih gitu. Pancen angel. Dalam burine nek opo kek roti opo angpau dijejer-jejer kan. Ya Allah, angpau ya ora gablek. Mbak Bagia ini loh banyak angpaune, gak tahu libur. Iya. Enggak Mas, cuma papat. Cuma papat di sini 1000 kabeh. Yo sak gaji, men. Alhamdulillah. Mbak Bagia kapan kita ketemu? Apa aku kangen sama dirimu? Ketemu. Ya enggak maksudnya offline. Ono golek libur minggu, kok aku janjian karo sampean. Libure gak tentu. Kok podo aku? Ada hari biasa, lek kumat kayak minggu. Kongon kumat ya, Mbak? Dina kumat. Enggak, sampean kongon kumat. Bayangkan loh, ini di halaman komunitas ini muka aku tok loh dan penontonnya 3.000 loh. Ambek Mbak. Kan yola. Ya non di share. Yawe koko yang keman ngomong tahan. Kok kayak enek sing video foto tok. Iya. Aku ono kok kuwi buku. Endi gak ketok. Cuma foto tok. Ke buku gak popo, angpau gak popo, boneka gak popo, ngono. Oke deh. Oke. Assalamualaikum. Salam. Mbak Eka pakai laptop apa pakai HP? Ini masih mau baru mandi sebentar, tak buka laptop dulu. Tak buka kamar mandinya. Bukan, maksudnya habis mandi. Kita buka kameranya ya, kalau mandi terus. Sebentar, lagi sariawan.
Ya. Penyakitan kabar arek iki. Siji loro itu siji. Iya. Ono sing Anu, rati enggak? Wis suwi loro ratine manjon, Mbak. pas nganu wis kebal lah rati. Nah, ngono lho balsem kayak opo dikai. Apa nastar ngono ya? Nah, brandingnya gitu loh. Jadi kalau nggak pede dengan mukanya itu kasih monyet kah, kasih setan lah, biar kelihatan ada manusianya loh. Dan ketok dianggap. Oke, Kayak laptopnya foto. dibuka kalau Mbak Eka nanti Sebentar. jadi apa namanya hostnya. Aduh. Oh, belum bisa. Iya apa sih? Public speaking kok nggak bisa jadi host sih? Wah, wis ngisi ulang aja. Aku sebenarnya ada materi bagus nih. Jadi tentang storytelling. Nah, Jadi kuwi Sandro. nah itu keren Mbok. Ganteng itu Mbok, Jos. Tentang storytelling ya. Jadi apa banyak konten-konten kreator yang artinya nah ngono lho Mbak Nadia Nur Vlog iklan channel sampean kan yo kena. Ayo ceblok. Ceblok HP-ne. Tak golengan di sik. Kan Walah jagrake ora ono sing cilik ndi ya. Jadi seperti itu. Aku mau sharing tentang storytelling ya. Jadi storytelling itu konten yang memang mikir sih ya. Nggak apa-apa sih aku mau sampein biar semuanya juga mau mikir. Mbak Lucy selalu nggak pernah ngomong, hanya figurnya saja dan hanya melihat saja. Aku jadi bingung. Mbak Lucy ngomong, Mbak Lucy. Bukan ngomong-ngomong loh. Oke ya, kita mulai storytelling ya. Belajar storytelling boleh ya? Oke. Atau ada yang mau ditanyain dulu? Storytelling, aku mau share screen. Jadi aku share screen di storytelling. Jadi menurut aku menarik ya. Menarik tentang materi storytelling. Ini goyang semok super hot. Wih, ngeri. Wow. Emang. Kurang seksi. Iya, Kurang Lili. ayu. Luar biasa ini pokoknya. Istimewa. Pakai telur. Spesial. YouTube. Oh, history. Ini tadi aku ngelihat ada channel dan ini menurutku keren kan. Nah ini namanya si Ferry Irwandi. How to be a good storyteller, bedah storyteller subscriber. Ini menurutku dia juga bahasanya luwes. Dia pakai PNS, pegawai negeri yang jadi konten kreator. Jadi menarik. Jadi udah kelihatan ya gambarnya. Jadi langsung aja, beberapa minggu yang lalu gue bikin giveaway di Instagram. Hadiahnya teaser keluarga sipil. Orang-orang hadiahnya rumah, mobil, PS5 ya gue bagi paus anjir. Gue kira nggak bakal ada yang entry, ternyata banyak Pak. Alhamdulillah, syukur. Nah sebenarnya ini bukan giveaway ya, lebih kayak kontes ya. Karena gue bikin syarat kalau mereka mau ikutan, mereka harus kirim video storytelling ke gue. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa storytelling? And that's why sometimes you see that stuff, didn't they know it? Kata Pak Wogo ini namanya Steve Jobs. Mungkin kalian kenal ya, orang Batang Asai. Dia bilang kayak gini, the most powerful person in the world is storytelling. Dan gue setuju. Kenapa? Karena kalau kayak kata Pak Wogo yang dua lagi, si Om Bill sama si Om Tom, mereka ini dikenal sebagai salah satu bapak jurnalisme modern ya. Dan mereka menyebut era ini adalah era banjirnya informasi. Dan untuk memenangkan kompetisi di era yang informasi sebanyak ini, storytelling adalah kunci. Dan gue sepakat banget dengan ini. Karena untuk memenangkan persaingan di dunia digital, storytelling adalah kunci yang krusial. Termasuk juga di YouTube. Kalau lu orang biasa, lu nggak dikenal oleh orang lain, dan lu pengen bikin channel YouTube, jenis konten apa kira-kira yang bakal bikin channel lu cepat naik? Apakah podcast? No, bukan.
bukan podcast. Karena podcast itu bakal efektif untuk orang yang udah punya pamor duluan dan masuk ke YouTube. Kalau lu bukan siapa-siapa itu nggak bakal efektif sih. Apakah vlog? No. Review, content reaction, cinematic video? Nggak ada satupun di antara itu. Kalau lu mau channel lu cepat naik dan lu orang biasa, maka buatlah SA Video. Dan kunci dari SA Video adalah direct storytelling. Jadi aku sebenarnya mau bikin video ini tak potong-potong, dia ngomong aku ngomong, dia potong aku ngomong. Jadi kayak dulu sih. Setiap omongannya diperjelas gitu ya, Mas? Ya, kita sebenarnya bahasanya dia sudah sangat apa jelas banget sih. Cuman namanya juga konten supaya nggak reupload kan gitu. Jadi diselang-seling ngomongnya dia. Kalau perlu diambil yang utuh, cuplikan kata-katanya yang cuplikan, tapi selanjutnya kita yang terusin. Sebenarnya kita memainkan ide. Jadi teman-teman nanti bisa tonton sendiri ya. Kita bahas kenapa di storytelling ini. Storytelling dan apa aja yang dibutuhkan di storytelling kan. Jatuhnya kan pastinya kayak gitu nih. Yang dibutuhkan di storytelling yang jelas adalah kemampuan berbicara kan. Karena kita menceritakan sesuatu. Nanti ada contohnya di tempatnya dia. Anak cuman menceritakan kejedot terantuk atau kejedot kepalanya. Dia itu menceritakan kejadian kejedot kepalanya. Terus diedit mulai jatuh mulai apa. Nah, ketika kita ngomong cerita itu butuh masuk ada di otak untuk lanyah dibicarakan. Nah, ini kelemahan bagi teman-teman yang dalam artian tidak mempunyai kemampuan berbicara cukup. Jatuhnya kan seperti itu. Let's stay tune lagi. Kita lanjutkan lagi. Jadi lu nggak akan pernah bisa didengarkan orang dengan baik kalau lu nggak bisa mendengarkan orang dengan. Oh, sebentar. Kalian lihat apa yang kalian untuk melatih diri dari yang baik. Lu mau memulai channel YouTube lu, maka ceritakanlah sesuatu di channel. That's the point. Formulanya kita udah paham. Sekarang gimana cara melakukan storytelling yang baik? Sebenarnya ini bukan aturan baku ya, nggak jadi standar yang bagus juga. Cuman ini yang biasa gue lakuin untuk melatih diri gue dalam melakukan storytelling. Karena pada faktanya gue nggak punya bakat storytelling. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar dari konten gue ini adalah hasil latihan hari demi hari. Jadi gue latihan dan pengen gue bagiin ke kalian semua. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan pelajari dalam melakukan storytelling antara lain sebagai berikut. Kunci dari storytelling adalah belajar mendengar, cuy. Karena outputnya adalah kita didengarkan orang. Dan lu gak akan pernah bisa didengarkan orang dengan baik kalau lu gak bisa mendengarkan orang dengan baik. Dengan mempelajari. Oke, kita sapa dulu yang ada di fanpage. Ini sudah ada Wong Blater, Mbak Wanti Isti, Mbak Ila Sinaga, Mbak Ho Chai Peng, Mbak Jarwati. Ya, sekalian kita kalau aku mau kalau live streaming di sosial media saya selalu berusaha menyapa orang-orang yang datang. Karena itu bagi saya hukumnya adalah wajib. Kalau kalian live streaming dan kalian mengabaikan orang-orang yang komen, kecuali kalau kita nanti sudah subscribernya 1M, itu brutal yang komen kan, jadi nggak disebut. Tapi oke, berhubung segini ya kita harus sebut pelan-pelan karena masih kecil. Jadi nggak bingung. Kita lanjutkan storytelling. Ini lu bakal tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Lu bakal ngerti bagaimana lu pengen terdengar. Dan lu bakal paham bagaimana cara lu bersikap dan berbicara ketika lu menggunakan orang lain. Pahami bahwa hal ini bukan hal yang mudah. Nah ini, kebanyakan orang menyerah untuk menjadi storyteller adalah karena ketika mereka berbicara di depan kamera, mereka merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Ketahuilah teman-teman, itu sangat wajar. Karena bicara di depan kamera bukanlah hal yang mudah. Gue udah bicara di depan publik itu di berbagai kesempatan dan di berbagai platform. Gue pernah jadi narasumber, gue pernah ngisi webinar, seminar, gue pernah ngajar pegawai diklat, gue pernah ngajar mahasiswa, gue pernah melakukan stand up comedy, gue pernah mengajar kuliah umum, dan gak ada satupun di antara itu yang gue anggap sulit untuk dilakukan. Tapi ketika bicara di depan kamera, ceritanya ini bisa beda, cuy. Gue gugup. Kayak setiap orang yang bicara di depan kamera di awal itu bakal mengalami kesulitan yang luar biasa. Orang yang paling jago sekali. Jadi, ya itu wajar. Kalian nggak perlu minder, kalian nggak perlu menyerah untuk itu. Coba lagi. Untuk diri gue sendiri pun gue butuh
3 jam untuk menyelesaikan video yang durasinya 10 menit untuk bicara depan kamera. Kenapa bisa selama itu? Karena gue harus mengulang lagi. Emang effort memang. Tapi itu wajar. Bukan karena lu inferior atau lu lebih kurang dari orang lain. Ketiga, lakukanlah dengan bahasa yang sederhana. Nah, ini yang sangat-sangat penting juga. Karena ada quote yang bilang kayak gini. Orang pintar adalah mereka yang bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara sederhana. Mungkin. Yes, orang pintar adalah orang yang membawa sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Quote-nya keren kan? Ya kan? Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa membawa atau menunjukkan hal yang sebenarnya rumit tapi bisa disederhanakan. Catat itu teman-teman. Keren ya, lanjut. Dengan pakai bahasa-bahasa langit, pakai bahasa-bahasa berbunga-bunga, pakai bahasa yang mendaki-daki, gue bakal terlihat pintar, bakal terlihat menguasai, tapi itu bukan tujuan gue. Karena gue cukup paham range penonton gue luas. Ada yang that's it. Itu tujuan utama gue. Misalnya contoh paling nyata, kata simplifikasi. Kata yang sebenarnya nggak terlalu jamak untuk dikenal orang. Yang mana simplifikasi itu akan berubah jadi kemampuan menulis itu besar apapun dalam film. Di handphone gue ada 10.000 not apapun gue tulis. Dan menulis lu belajar untuk berpikir sistem. Lu ada guidance, gak akan ngambang gitu. Dan dengan menulis juga lu bakal lebih menghemat waktu. Yang pernah mencoba untuk freestyle gitu. Ada orang yang bisa melakukan masih nulis. Semua yang gue omongin di kamera itu gue tulis. Kalau sekarang mungkin tidak poin-poin. Tapi kalau yang baru mulai, biasakan menulis terlebih dahulu. Sesuatu yang sulit mulai nulis. Nah, nulis. Aku cek dulu. Ini ada suara yang masuk. Ada yang anunya nggak di apa mute. Oke, udah. Oke, kita lanjut. Yes. Terus struktur pembahasan gue biasanya pakai rumus 3 bagian ya. Di bagian part pertama itu gue biasanya ngomong soal identifikasi masalah. Kedua, soal pembahasan masalahnya. Ketiga, gue ngambil kesimpulannya atau konklusinya. Nah, itu rumusnya. Jadi bagi dulu 3 bagian. Nanti bakal ada anak-anaknya terus. Itu yang terus gue lakukan sampai sekarang. Kuasailah apa yang bakal kalian sampaikan. Jangan pernah membicarakan sesuatu yang lu nggak ngerti sama sekali. Atau nggak lu cari tahu sama sekali. Atau cuma bermodal artikel di Google yang lu copy paste dan kata bahasanya lu ubah. Jangan. Karena ada tanggung jawab di situ. Lu nggak mungkin luput dari kesalahan, yes. Tapi lu bisa meminimalisir kesalahan. Dan gue pun juga kayak gitu. Banyak dari hal-hal yang gue sampaikan sebenarnya nggak terlalu lengkap. Dan kadang gue harus mikir, kalau gue sampaikan lengkap, informasinya nggak dapat. Tapi kalau gue sampaikan dengan sederhana, ada hal yang nggak bisa dimengerti orang. That's it. Nah, disitulah seninya. Kita harus menemukan keseimbangan di situ. Gue sendiri pun masih belajar untuk itu. Itu tadi, potensinya kita udah ngerti, tipsnya udah gue bagikan. Sekarang kita masuk ke acara inti. Pengumuman 5 video terbaik yang berhak mendapatkan t-shirt Warga Sipil edisi kedua. Check this out. Halo semua, Assalamualaikum, nama aku Mereka. Aku memiliki sedikit masalah berkomunikasi, yaitu aku kadang bisa ngomong gegap, bukan karena gugup, tapi ya karena sudah bawaan dari kecil. Saking parahnya dulu waktu SD, bener baca buku LKS saja, aku gagap. Ya, yang namanya anak kecil, jadi ada aja yang ngajak cara ngomongku, dan akhirnya aku lebih memilih untuk menutup diri. Jadi orang tuaku menyarankan buat latihan dengan membaca nyari. Lama kemudian aku mulai bisa bicara lancar, tapi setelah itu muncul masalah baru, yaitu aku rada gak nyambung saat berbicara dengan orang lain. Aku bingung bagaimana menceritakan proses apa yang ada di pikiranku. Kalau orang ngomong begini harus menanggapi seperti apa, harus menyikapi seperti apa. Dan karena itu juga banyak sikapku yang bikin jengkel dan bikin ilfil teman-teman. Untuk menutup itu, aku jadi harus sering dengar podcast tiap hari, ngomong debat cermin, belajar berintonasi, dan aku juga ada sedikit belajar teknik voiceover, dan kalian bisa dengar bagaimana aku bisa bicara lebih lancar sekarang. Namun, bawaan itu masih suka kebawa sih sampai sekarang. Misal kalau saat ini lancar, mungkin saja sejam kemudian aku bisa gagap lagi. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, bawaan itu akan hilang dan bisa ngomong lebih lancar seterusnya. Semoga. Thank you, Rena. Gimana? Keren kan? Bisa kayak gitu. Ya. Hebat.
Orang Keren gagap bisa banget. ngomong kayak gitu loh. Oke, aku stop share. Kita mau bahas apa lagi? Udah gambarannya bisa kan? Nanti kalian bisa nonton sendiri channelnya dia ya kan. Jadi hal yang mudah, tapi memang harus mikir kan. Belajar. Harus mikir kan. Jadi storytelling ya kan. Storytelling itu ngomong aja, ngomong sendiri apa. Mbak, dapur bahagia biasanya bikin gitu kan. Atau belakangan ini aku nggak ngelihat sampean bikin lagi. Anu kok motivasi gitu kalau aku. Ya kan sebenarnya nggak jauh beda. Motivasi itu kan bagian dari storytelling. Ketika motivasi itu Aku ibaratnya pakai suara aja tapi akunya nggak muncul. ya, Pakai tapi kan video aja tapi muncul. suara. Nah, lama-lama kan bisa dimunculin kan. Intinya kan ngomong kan. Akhirnya Tapi orang-orang yang melihat pada penasaran, Mbak. Bisa jadi. kalau Siapa sih? itu nanti menghadap kamera itu ya, nanti itu tiba-tiba itu hilang apa yang mau dibicarakan itu. Kadang-kadang gitu soalnya. Tapi kalau nggak ngelihat kamera nggak hilang. Kalau nggak lihat kamera nggak hilang. Begitu lihat kamera hilang. Berarti kan persis apa yang dia ceritain kan. Dan artinya apa yang harus kita lakukan? Ulangi lagi, lakukan lagi. Harus diulang-ulang. Jadi storytelling. Jadi itu yang sangat memungkinkan. Tapi ya benar-benar kajiannya. Ya oke lah, kita nggak bisa tiap hari. Oke lah, cuman seminggu 3 kali, 2 kali, 4 kali. Atau 3 kali dulu dalam seminggu. Kita mau latihan, nggak ada masalah. Jadi channelnya dia itu umurnya cuma 1 tahun, begitu sudah grow up. Karena ya isinya menceritakan. Nah sebenarnya kalau dipilih menceritakan sih, sama menceritakan aktivitas teman-teman sehari-hari ataupun di PT itu sebenarnya kalau di konsep ya 5 menit 6 menitan tuh nggak habis loh sebenarnya. Dan itu nggak perlu menggali dari luar kan. Kita tinggal nyocokin aja apa yang kita lakukan dengan teori-teori, apa yang kita alami, kita gabungkan dengan experience orang, pengetahuannya orang. Udah. Intinya berpikir dan mencoba. Ibaratnya sih. Ya ini nggak maksain. Ini salah satu alternatif untuk saya menyampaikan kepada teman-teman ada hal. Ya kan. Nggak cuma mikirin saporsap, nggak mikirin jam tayang, tapi memikirkan bagaimana kemampuan kita itu terupgrade dengan baik dan sempurna. Gitu. Kadang orang bilang, kamu Mas Andro enak banget ngomong gitu. Ya kamu bisa sekarang ngomong kayak gitu. Iya, sama. Aku soalnya sejak SMP, sejak SMA suka berorganisasi dan selalu pingin ngomong. Setiap ada diskusi aku selalu pingin bertanya. Di setiap momen event semuanya diskusi, aku pingin nanya, aku pingin ngomong. Dan benar apa yang diteorikan tadi, kita harus mendengar dulu. Supaya nanti bisa ngomong. Ngambil celah dari penjelasan mereka. Lah kalau kita belajar mendengar aja nggak mau, gimana kita mau ngomong? Sebenarnya ketika aku ngomong kayak gini di 10 menit aja, kalau teman-teman jeli melihat omonganku, ada muncul pertanyaan loh sebenarnya. Sebenarnya loh ya, kalau benar-benar jeli. Kalau yang diomongin, tapi it's okay, nggak ada masalah. Makanya itu juga salah satu kenapa aku bikin public speaking. Karena public speaking itu menurutku penting banget. Kalau ataupun kita nggak mau tunjukkan ke siapapun, paling tidak dalam membuat konten kan kita butuh ngomong gitu loh kan. Betul sekali. Jadi nggak di konten, tapi ketika kita ngomong dengan orang lain untuk mengetahui karakter orang lain, untuk mengerti bagaimana orang ini punya kemauan A, kemauan B kan, ya kalau omongan kita masuk kan dia bisa terima. Dan satu hal yang paling tak senang ketika aku ngomong sama orang, selalu bilang, omonganmu benar Mas. Itu indikasi bahwa sebenarnya aku nggak perlu berteori gitu. Kamu benar Mas. Jadi apa yang tak omongin adalah bagian dari pengalamannya orang. Menurutku sih seperti itu value-nya. Banyak hal yang kita alami sebenarnya juga dialami orang lain. Tapi pada saat kita ketemu orang itu, kita ungkap nggak dengan orang itu? Ada nggak yang pernah teman-teman cerita, oh yo majikanku yo kayak gini. Nah itu kan berarti sama tuh. Secara sederhananya, cuman bagaimana mengemas omongannya itu jauh lebih baik. Nah oke. Sekarang ganti yang lain mau ngomong apa?
Atau mau tanya atau apa? Kan enak. Kadang-kadang ya kalau kita ngeluarin pendapat gitu, kadang-kadang takut nggak diterima, takut salah. Itu dia kendalanya ngomong. Sekarang mau tahu nggak kenapa takut salah, takut nggak diterima? Kan dari sampean ngomong sebentar aja, begitu aku mendengar, aku langsung ngambil poin. Langsung tak balas lagi, Iya. mau tahu nggak kenapa gitu loh. Dengan kalimat Ya, singkat kenapa? kalimat singkat sampean. Karena gini, karena sampean tidak cukup punya pengetahuan dan wawasan yang cukup atas apa yang ingin sampean sampaikan. Benar nggak? Coba dibalik lagi. Kalau kita yakin, Kadang-kadang kita tahu, kita kadang-kadang tahu hal-hal apa yang kita mau bahas. Akan tetapi kita tuh kok nggak yakin gitu, gimana ya cara nyampeinnya coba biar terus bener gitu. omongin. Kalau sampean nggak ngomongin, mereka nggak ngerespon kan? Iya. Walaupun ya kalau sampean bilang ke saya lagi tak kejar, yakin, nggak yakin atau yakin. Terus itu asumsi sampean kan. Tapi kalau sampean coba ngomong, sampean akan tahu feedbacknya kan. Ya Tapi kalau kayak sampean semacam pengalaman nge-share ya, kayak waktu bikin konten sama Mbak siapa itu, Mbak Yani Bahtiar. Itu ya, waktu aku suruh tanya, kamu konten, nih kamu cerita sendiri. Itu sama sekali itu udah ngetek berpuluh-puluh kali ngetek itu nggak jadi itu video. Terus saatnya aku ngonten sama dia bareng-bareng kayak memulai percakapan, itu benar-benar ada gitu. Kayak gini itu ngepas itu, jadi saling saling menutupi. Jadinya aku ngerasa kalau semuanya aku ngonten sendiri nggak jadi-jadi itu kayak gitu kali ya. Gimana ya ngomongnya? Ya omong sama ngomong. Kalau kita itu Heeh. nyeritain sesuatu yang kita alami itu mudah ngomongnya. Tapi kalau nyeritain sesuatu yang belum kita alami tapi mendengar dari orang lain atau melihat itu aja, itu susah ngomongnya gitu loh. Jadi nyeritain sesuatu yang pernah kita alami itu enak ngomongnya. Nah, berarti kalau kita mau ngomong, yang kita omongin apa-apa yang kita alami aja kan, biar lebih mudah tuh. Yang lebih kita tahu saja gitu. Enggak ngejalur loh kadang-kadang. Kadang-kadang lupa ini seperti Kenapa? ini. Kenapa kok kayak gitu? Karena nggak dilatih. Dan kita kalau nggak dilatih nggak tahu respon kan, nggak dicoba, nggak dilempar ke teman-teman kan nggak tahu respon. Tapi kalau udah kayak saya, sehari nggak ngomong sama orang, stres. Saya pernah itu. Iyalah, 6 sampai 7 bulan aku kerja di Mandarin Oriental. Yang setiap hari hanya ketemu dengan kasur, guling, sapu, ya kan. Jatuhnya apa? Stres aku, berat badan turun 10 kilo. Wah, diet cepat itu. Nggak ngomong. Aku paling kalau nggak, makanya kenapa? Dan aku kepingin omonganku itu ada nilainya, ada value-nya. Ya udah aku bikin konten. Ya udah aku bikin Zoom. Ya udah aku ikut diskusi, ikut Zoom meeting. Agar menyalurkan apa yang biasanya. Kadang-kadang katanya istriku juga pagi-pagi ngelindur. Gitu. Ngomong apa gitu. Kamu tadi ngelindur apa kan? Loh, kan kamu yang dengar aku bilang. Kalau aku mah nggak sadar gitu. Ngomong sampai ngomong-ngomong sendiri kan. Berarti itu kan sudah ada di sini, terus diomongin di sini, tapi otaknya nggak sadar. Jadi ini kan ngelindur. Sampai sebegitu sense-nya sampai di sana. Nggak salah juga. Tapi kalau kita ngomongnya di momen yang tepat dan pengetahuan kita pas, itu tadi makanya selalu punya indikasi ketika aku ngomong sama orang. Dan orang itu ketika yang tak ajak omong dia bilang, iya kamu benar mas. Iya mas, aku ya ngalami gila. Berarti kan sebenarnya ada kesamaan saja gitu. Tinggal mengemas bahasanya. Ya itu ya untuk kemampuan teman-teman. Dilatih, dicoba. Ya setidaknya ya. Ini meningkatkan kemampuan dan kualitas diri sendiri. Menurut saya sih. Ya terlepas apa yang saya yakin pokoknya teman-teman yang masih ikut ini masih menganggap punya nilai. Jadi acara kita ini, Zoom ini masih mempunyai nilai menurut teman-teman karena teman-teman masih bersedia hadir datang ke sini.
Ada yang hadir datang sini cuma ngeliat toh gitu, sampai habis. Aku ngejak omong, Mbak Lucy nggak keluar omongannya. Aku kayak gitu kan. Yang kok sampai habis yang nggak ada yang ngomong. Mbak Neng Apelio, halo gitu. Kadang ada yang ngechat, oh iya ada gitu. Aku bener ngelihat perubahannya juga. Adikku itu juga gitu. Adikku beda sama aku. Adikku juga introvert. Jadi kemarin ya ibaratnya sekelas sekolahnya itu udah sampai S3 kan. Mau presentasi pakai bahasa Jepang aja. Dia juga masih dredeg gitu. Karena dia pertama kali presentasi menggunakan bahasa Jepang. Padahal bahasa Jepangnya levelnya udah 0. Levelnya udah native. Level 0 itu levelnya udah nggak baca tulisan tapi dengerin suara yang lirih. Level 0. Karena orang Jepang katanya kalau ngomong itu nadanya nggak kenceng kayak kita gitu. Karena dia membaca mimik mulutnya, tapi dia bisa menjawab, itu katanya level 0. Nah, itu pun mau presentasi aja seminggu sampai sesak nafas karena prepare. Jadi kalian jangan mundur. Yang kelasnya presentasi aja kadang-kadang kalau aku sih biasanya kalau ada momen penting apa gitu kan, rasanya kepingin kencing, mau beol gitu. Kalau momennya penting, apalagi kita pengen demonstrasi atau ke Zoom meetingnya dengan para pejabat dan kita mau berontak, itu kadang-kadang kayak gitu juga. Tak tulis sama supaya nanti aku ngomongnya nggak belepotan. Kemarin aku Zoom-nya juga sama NU tak tulis pertanyaannya. Karena aku karena kan mereka kasih kesempatannya setelahnya dan ngomong. Nah, kalau kayak gini aku enak, yang mau ngomong langsung potong aja. Aku kan memang pinginnya Zoom sama kalian itu kalian ngomong gitu. Potong aja gitu. Karena nggak enak lu dengerin terus. Tapi ya aku nggak ngerti. Mau diomongin apa yang diomongin. Mungkin di pikiran teman-teman begitu juga. Aku juga nggak ngerti gitu. Sebenarnya. Makanya kenapa aku Kadang suruh. kalau waktu bikin konten Mas Andro yang lebih parahnya itu ya. Gimana? Yang lebih parahnya itu konsep udah ada, ngelihat kamera buyar kabeh. Ya kan kayak sama Mbak Dapur Bagio tadi ngomong udah ngadepin kamera. Padahal kamera Buyar itu ya Mbak Bagio ya. udah mati loh menurut saya. Tapi kenapa ya? Efeknya hilang kebiasaan. tapi efeknya begitu luar biasa ya. Tapi lek ngomong ceritane apa ngono ku enggak lali. Tapi lek sing Pengalaman ya. aku enggak lali. Oh, pokok ngomong yang bisa, tapi lek ceritane sesuatu sing kita cuma mendengar, melihat itu susah itu. Kok angel ya. Nek merasakan sendiri kayak utang gak dibayar gitu kan. Di kono nyapong. Nuku enak. Terus tersakiti gitu kan, tersakiti sama cowok-cowok garangan gitu. Terkhianati. Loh, ya dimulailah storytellingnya dari situ menurut aku, Mbak. Jadi terus dilakukan sama lama-lama wong iki kok ceritane uripe susah iki apa ya susah temenan gitu. Susah tenan kok man. Bukan gitu ya. Kalau saya dari Gitu nanti pengalaman saya ceritanya pribadi, kayak layangan putus. Oke, Dari satu-satu. novel, dari film yang Oke, satu-satu. Mbak Eka PC. ya gini, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya setiap ngomong itu nggak pede satu ya. Dari dulu tetap nggak pede, tetap ngomong itu kayak nggak direspon, jadi kayak down. Jadi down. Jadi ngomong maunya di planning apa, jadinya dari tengah Biar. ngomong itu buyar seperti itu. Dan kalau ketemu seseorang ibaratkan lebih tinggi dari kita, terus kalanya ngelihat kita itu kayak gimana gitu, kita langsung cibut hati nih, sumpah mengkeret. Dah, itu saya kalau di depan, jujur. Jadi kalau sebagai host atau kita belajar, kita ibaratkan belajar di kaca ya, kita seakan-akan iya, tapi kalau udah ketemu orangnya, diam. Apa ya tadi? Itu jujur saya seperti itu dari dulu. Kenapa saya selalu mengikuti public speaking? Ibaratkan Mas Andro selalu ngasih nasihat, terus solusinya gimana, harus paham, ngerti. Tapi nggak dilakukan. Betul, seperti itu. Kalau terjun sendiri belum bisa. Itu loh. Kenapa? Nggak tahu lah. Iya, enggak. Makanya belajar jadi host, belajar ngatur
ngatur kegiatan, ngatur ritmenya perbincangan, membawa alur, kan. Nggak ada masalah kan? Apa mau dikasih ini, tak kasih masuk buat ke fanspage-nya komunitas ngisi-ngisi apa gitu, bisa kan? Jadi Yang dicoba aja bersedia. kalau nggak berani Iya. depan muka, ngadep aja di sosial medianya sendiri terus ngomong live sendiri kan, komen-komen sendiri. Jadi daripada kita ngelihat aku kalau ngelihat teman-teman live terus live-nya itu ditaruh terus diliatin toh siapa yang lihat tapi nggak ada omongannya, maksudnya apa gitu kan, kadang-kadang bingung aku. Disuruh nonton dia aja. Anehnya nggak walaupun itu terserah mereka, apapun sakarep mereka kan, aku jadi mikir, nah kenapa aku ngeliatin orang yang nggak merespon aku gitu loh, kan jatuhnya begitu tuh. Iya, betul sekali. Kayak udah skip lewat kan kayak gitu. Tapi kalau dia oke ya, ini kita lihat di fanpage ada Mbak C masih tetap stay watching, Mbak Cece Detri Suryanti juga watching. Jadi terima kasih 3.000 penonton, Mbak Nuryani juga watching, Mbak Lara Sufi watching. Nah, watching semuanya. Intinya nah kayak gitu. Jadi di fanpage yang hadir itu. Jadi kadang-kadang sih kalau seperti yang disampaikan Mbak Eka bahwa pada saat mau ngomong konsentrasinya semuanya buyar dan nggak fokus lagi, apalagi ngomong katanya yang orang lebih tinggi. Ya sekarang gini, paksakan, coba. Ya udah kalau dia nggak nyaman dia pasti pergi dengan sampean gitu. Tapi setidaknya sampean itu udah perang gitu. Jadi jangan buyar dulu. Mundur sebelum perang itu ya. Mbak Diana itu kalau ngomong ngawur banget loh. Kalau kita lagi ngobrolin banyak itu kalau ngomong pasti dia ngawur. Tapi ya nggak peduli gitu. Nek menurutku ya ngawur. Tapi ya nggak apa-apa. Dia mencoba membawa bahasa yang aneh-aneh ke teman-teman itu, ngasih virus gitu. Jadi nggak apa-apa. Salah itu nggak dimarahin. Paling gini arek iki ngomong apa, nah gitu aja. Ya udah. Aku dulu belajar waktu di perusahaan Jepang juga namanya Maikojo. Jadi bikin open ya kayak gitu awalnya. Pertama niru-niru, lama-lama ngejok tapi ya nggak lucu. Besok ngejok lagi ya nggak lucu. Lama-lama akhirnya ngejok, orang jadi lucu. Kenapa ya? Oh ekspresiku kali. Oh aku nggak agresif. Oh mungkin aku nggak peragain body language-ku. Lama-lama oh nambah. Jadinya seperti itu. Mbak Christian Umah Kreblu hadir dari Blora, Jawa Tengah. Bayangkan dari Blora, Jawa Tengah. Terima kasih sudah nonton komunitas YouTuber Hongkong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kayak gitu ya teman-teman. So fine. Coba aja. Jadi oke, kalau punya waktu ya kan, misalnya datang ke saya. Mas, aku mau pingin ngomong. Mas, aku pingin ngomong sendiri. Wes, terserah, kamu dengerin aja. Jadi gitu, minta kesempatan nggak apa-apa. Harus meminta peluang. Harus meminta kesempatan. Jangan diem, malah nggak jadi-jadi. Serius, aku di setiap pembicaraan selalu ingin dominasi. Tapi sebenarnya aku belajar juga harus, janganlah aku mendominasi, ganti. Dengerin apa yang mereka mau. Akhirnya ngorek-ngorek borok, ngorek-ngorek penyakit, ngorek-ngorek masalah mereka. Kan jadinya mereka mau cerita. Ya gimana gitu loh. Kitanya mau ngajak menyampaikan konsep, takutnya konsep itu enggak terima. Ya udah, akhirnya dengerin curhat. Yang paling sering pasti dengerin curhat. Ya nggak apa-apa, kita dengerin. Ada yang minta didengerin curhat, kita kasih solusi, kasih saran, jawabannya nggak bisa mas, aku itu juga nggak bisa. Akhirnya diem. Terus aku habis itu gini. Terus fungsiku hanya mendengar sampai entok, Mbak. Nggak ada feedbacknya. Ya iya sih. Besok lagi kalau telepon nggak tak angkat. Aku nampung sampah doang. Dia nggak mau dengerin kan. Jadi dia minta didengerin. Aku bilang, gimana kalau kita bikin konten, Mbak? Kalau bikin konten kan enak tuh. Kita maksain orang untuk dengerin kita kan. Nggak ngajak omong kan. Bener nggak? Kan harusnya lebih enak dong. Harusnya kan nggak buyar konsentrasinya kan. Bener nggak kira-kira? Betul. Iya, ya makanya main kan.
Wes lumayan. Saya lihat kontennya Mbak Eka. Lumayan kok dia. Tak telok. Nah, cuman Kan shake kamu aja. bahasa Inggrisnya kan Cuman lumayan. shake. Ayo, Jadi ayo HP-nya live. mau ini. Oh, tuh difasilitasi loh. Live mau bahasa Live di Kantonis, mau Facepick. bahasa Aku Inggris. yang Kantonis, kamu yang bahasa Inggris bisa. Nah, It's okay, never mind. Percobaan. nah, I'm trying. ya kalau It's katanya okay. mau minta diajak ngomong kan. Iya. Takut setiap omongan salah nanti pendapat Jangan orang beda takut. lagi gitu. Ya, jangan takut ya Mbak Bagio itu loh. Wis mulai Mbak Bagio Mbak tuh Bagio nggak takut, pede aja. Kalau ngomong percaya waktu itu ngasih motivasi kalau aku dengerin. Iya. Tapi kan Pokoknya mau ngomong. ngomong, fine. Apa pendapatnya wong liya bene pokoknya ngomong. Lah, makanya Nggak peduli. belakangan ini aku nggak ngeliat Nggak lagi peduli. kontennya samanya kayak Peduli gitu. resane wong. Enek wong ngomong ini abaikan, yang penting aku nggak merugikan orang lain. Wis. Oh. Jadi nanti kan lihat responnya. Komennya kan kelihatan. Ora iso ngomong ya maksa. Berarti dia nonton gitu. berarti dia nonton dan Berarti harus memperhatikan. benahi lagi gitu kan. Nah, kan kita tinggal evaluasi aja. Takut itu obatnya ya dilawan. Jadi Obat nggak awake dhewe. takut itu dilawan. Kalau takut itu tidak dilawan, maka akan takut terus. Menakutkan. Bagaimana melawan rasa takut? Ya dijajal. Mesti ketemu demit ya jajal. Lek gak dijajal ya tambah wedi bangga wedi. Akhirnya wedi terus. Makanya demit. Wedian. Nek wedi karo demit, golek ana demit. Kok nek wis ketemu demit, alah tiba ngene to demit iku ngono. Melayu. Demit sing mlayu, Mbak. Iki tak wedeni kok gak wedi, malah aku dipisui. Ya ampun ngono ae. Aku terjadi loh hal itu kadang-kadang ketika aku di tempat yang gelap diem. Itu manusiawi jenenge manusia kan mengkorok kan. Begitu mengkorok aku menang aku malik tak pisui. Tak demek kok gak mengkorok mana. Ganti tapi cabut metu aku ya ngomong ngono. Itu ada beneran enggak? Enggak kan? Enggak ada hantu beneran kan? Ya banyak enggaknya, tapi pernah sekali beneran, tapi enggak kelihatan mataku, yang kelihatan HP-ku, blur. Terlihat itu blur. Jadi tak giniin, tak wis terus tiba-tiba kamera di HP-ku tuh tak lihatin blur semua. Berarti ini kelihatan. Tak lemakin tak pisuin lagi lama-lama kok terang. Gambarnya jadi terang. Terus hilang. Seharusnya itu istighfar, baca ayat malah bisuin. Dia malah kabur gitu. Aku pengen tahu dia ben kelihatan Mbak. Tak bisuin terus kaget. Aduh. Kadang-kadang itu pengalaman. Soalnya dulu waktu pas waktu apa jenenge di acara-acara pecinta alam, jerit malam gitu kan. Aku sering jadi panitia dan terakhir di pos terakhir kuburan. Masang 2 guling, kelihatan kayak pocongan kan. Terus talinya tak tarik gini, gondal-gandul gitu kan biar yang ngelihat ke atas takut gitu anak-anak gitu kan. Tahu-tahu tak lihat aku masangnya 2, ternyata kok ada 3. Aku mikir lu, dari satu siapa itu tak bisa. Woi, tak teriakin kayak gitu. Aku kedip balik terus gak kelihatan lagi cuma 2. Berarti demitnya mau ngajak main-main. Kan ada kalau yang dulu pramuka itu ke kuburan, suruh cari lilinnya namanya dia suruh tanda tangan. Lah itu aku mesti di pos itu gitu. Sejak SMA disuruh di pos aja kayak gitu. Terus karena kurang anggotanya aku suruh sendirian. Waduh. Kalau zaman sekarang ada HP, ada ini udah bisa nggak peduli kan. Tapi kalau dulu nggak kelap. Kalau zaman sekarang kan mungkin hantu itu kayak sudah nggak percaya lah ya. Masa sih tahun 2022 ada hantu? Tetap ada loh Mbak sebenarnya. Ya kita kan berdampingan. Kalau diibaratkan kita nggak bisa lihat ya sudah lah gitu. Nenek sampean nggak bisa ngelihat nanti ketemu sama saya aja. Loh, kan hantunya udah Sandro. Lihat saya wis podo. Nah ini aku lihat di Facebook Mbak, YouTuber Hongkong anu ya, cari admin ya Mbak.
Bagian. Bukan cari admin, tapi siapa saja yang bersedia kita membuka pintu selebar-lebarnya. Tidak ada syarat dan ketentuan. Syaratnya yo Pakai legowo. condition anthem, nggak ada term and condition. Nggak ada. Kan semuanya nggak ada menunjuk, kita kan panggilan aja sih. Soalnya udah kebukti 3 kali ditunjuk, 3 kali juga pergi. Itu untuk tanggung jawabnya sebagai apa itu? Nah, Gimana? kan tahu sendiri kegiatannya Mbok Diana, tanggung jawabnya apa aja kan tahu kan. Nah, Cuma kalau saya kan bingungnya itu kalau minggu nggak libur itu loh Kak Cek. Kalau saya Bang bebas orangnya. Cuma kan kalau ya minggunya kan nggak bebas libur. kan bisa handle online. Kita kan Jadi, juga ada bisa. program-program terbaru online. Kalau online bisa, aku kan waktu bisa, saya bisa bantu. Ya itu kalau minggu kan nggak harus libur. Terus kalau cuma handle untuk online itu aku 24 jam nyantai. Soalnya kan ini aku mau nyoba program terbaru nanti malam Sabtu. Bukan sekedar belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Kantonis. Mau nyoba Mandarin? dan Kantonis sama Inggris, tapi Mandarin also? It's okay for me. Iya, nggak apa-apa kalau kamu gabung sekalian lah. Ya. Bisa, oke. Kita Oke. bisa Zoom loh, Ndro. Kalau 3 orang kan Zoom ya, Ndro. Oke, siap. Live langsung nggak bisa ya? Bisa. Ini ada pertanyaan dari Mbak Risna Parada. Biasanya ikut Zoom ini. Gimana cara mengejar $10? Masih berpikir $10. Maksudnya $10? Ya supaya surat PIN-nya datang. Karena udah kalau $10 pasti surat PIN-nya akan dikirim. Saya $10 PIN itu maksudnya gimana Mas? Tolong dijelasin Mas, aku belum paham juga. $10 itu angkanya di revenue-nya itu $10. Supaya permohonan PIN akan datang. Milikku kok belum datang ya? Tungguin aja. Itu loh Kak, cari-cari video yang konten-konten yang viral aja loh. Ya. Konten apa yang viral? Ya gitu. Ya biasanya begitu sih. Kalau aku sih nyarinya yang viral aja dulu sampai dia boom kan cepet tuh naik tuh dolarnya. Buat naikin traffic. Viralnya Iya. Imlek, angpau yang isinya bodrek, Tuh. promak. Yang apa yang di dalam TikTok tuh lagi pada rame tuh. Pamer-pamer ampau. Ya, yang isinya bodrek, promak, antangin. Masukin aja. Terus ribut-ribut pro kemarin. Iya tuh, yang pada Tabungin ribut. aja gitu. Atau apalagi nih, Indonesia yang lagi rame apa ini Indonesia? Boneka. Ya, bukan itu penghinaan apa Pulau Kalimantan tuh rame Ah tuh. ya. Dorce nggak mau dikuburkan atau tolong hargai dan hormati pendapat saya sebagai seorang Dorce, ulama-ulama bertentangan ya silahkan itu aja Mbak Risna Parada ya, silahkan ditonton ya. Kalau aku sangat nggak minat banget dengan hal-hal yang viral. Karena it's not me. Yang dinilai itu untuk dolar itu apa Mas? Subscribe-nya atau view-nya atau gimana nya? Ya kalau view-nya naik kan otomatis nilai iklannya naik, duitnya masuk naik. Oh. Bisa dipahami? Iya. Tak buka ya. Jadi yang bayar kita itu iklan loh. Oke, tak buka. Jadi ini udah ya nanti. Ini storyteller Ferry Irwandi ya. Tip Studio. Jadi nilainya kayak misalnya jadi jumlah tontonan, tayangan gitu loh. Jadi itu yang harus dikejar. Punya aku tak jiarin munggah-munggah dewe. Jarnya. Kalau milik saya malah turun ya. Ini loh. Ininya harus $10. Kalau $10 kan 13.000 ya 140.000 taruhlah kan gitu. Oke, kita lihat di konten. Jadi konten-konten yang nilai duitnya banyak. Kalau nilai duitnya banyak kan berarti view-nya gitu loh. Misalnya contoh ini kan kita lihat dolarnya berapa. Dari 65 penonton, 18 komen. Kok ini sih? Emang komen mengandung duit juga ya Mas Andro?
Bukan, kalau komen akan traffic, namanya engagement. Misalnya ini nih, kita lihat berapa angkanya. Jadi komen itu engage. Jadi kalau dikomenin terus ya dia naik terus. Nah, ini estimasi pendapatan, berarti kan enggak sampai gitu. Enggak sampai $10, cuman 1.700. Jadi bikin 10 konten yang bisanya kayak gini. Penontonnya, waktu tontonnya 4 jam. Penayangannya 65. Nambah subscribernya 4. Dapat duitnya 1.700. Dari pertama kali tayang sampai menjelang hari ke-6. Segini duitnya. Itu. Jadi ini kalau terakumulasi jatuh duitnya ibaratnya sampai berapa. Nah, estimasi pendapatan Anda ini di konten ini. Tapi kalau estimasi pendapatan Anda di YouTube ya 41 tadi. Di analitik. Nah, ini kan mencari $10. Itu kalau yang di YouTube dashboard di HP. Gitu ceritanya. Ini pendapatan akumulasi satu. Sandro, boleh bertanya yang Boleh, melenceng dari boleh. tema? Agak sedikit melenceng tapi ya tetap berguna sih buat tema-tema kita ini. Boleh ya? Ya, Pak. Kita buat supaya berguna. Rekomendasi dong kalau beli laptop itu nggak sebut merek ya. Soalnya ada saya lagi live kan. Itu di daerah mana yang beli? Dan Wancai. speknya yang seperti apa yang agak bagusan? Di Wancai. Kalau spek yang bagus, sampean bilang aku yang iPhone. Kelemahannya adalah berbayar, ya kan? Wah, ada yang sudah beli iPhone, men. Jadi MacBook, laptop saya MacBook. Nah, cuman aplikasi beli, tapi kalau nggak mau yang simple ya yang pakai Microsoft. Microsoft itu ada Dell, ada Fujitsu, ada Toshiba, itu boleh. Dan kalau kita bicara prosesor, ya, men harus kalau tanyanya kayak gitu tak jawabnya detail. Prosesornya itu kecepatan membaca. Itu kalau di HP kayak biasanya dibilangnya RAM. Nah, itu ada yang 8 GB, 16 GB kayak gitu. Kalau prosesor kalau itu kecepatan kalau di HP, kalau di laptop itu ada namanya Core i3, Core i5, Core i7. Itu macam-macam. Nah, kalau yang sekarang itu kalau nggak salah ya Core i7 lebih plus 10 core-nya. Core i7 itu prosesornya. Nah, itu yang biasanya. Nah, kalau kemarin rekomendasinya adikku kalau mau beli laptop ya, untuk ngedit yang kualitasnya dia bisa tampung di 4K. Kalau kita bicara harga, bukan merek, sama tadi bilang bukan merek. Yang harganya 10 juta ke atas. Kalau sampean bilang itu. Tapi kalau buat saya lebih baik disesuaikan budget. Wis, nek tanya. Ya kan budget apa seminim mungkin, dan kita juga kan bisa pakai. Belum tentu juga yang bagus, yang mahal itu bagus itu kan belum tentu juga. Ya, kalau menurut saya ya, yang mahal itu yang bagus, tapi kitanya yang nggak bagus. Nggak bisa pakai. Bener nggak saya ngomong? Coba, ayo. Ya. Kitanya yang nggak bagus. Produk itu kan pasti disesuaikan. Semakin terbaru dia pasti kan. Semakin mahal, semakin berkualitas. Pengalamanku sendiri ya, ini pengalamanku pribadi nih. Jadi aku tuh pertama aku beli HP di Hong Kong ya, itu mahal. Harganya itu seharga, kalau ukuran handphone seharga 2.000 itu termasuk mahal ya. Tapi ya begitulah. Nah, setelah aku pahami lagi tentang
oh seperti ini, beli handphone ini cari yang seperti ini, tak cari lagi dengan harga yang sama, kualitasnya berbeda. Bukan HP-nya yang salah, Yang makainya. yang beli yang salah. Iya, makanya Ya ilmunya berarti yang beli itu kan bukan HP-nya, manusianya yang keliru. iya, Benar nggak, Mbak? iya. Jadi gini Mbak, kalau sampean selalu melihat dari dalam diri sampean, itu yang terjadi kita akan banyak menyalahkan situasi, keadaan, kondisi. Tapi kalau kita melihat yang di luar, terus disesuaikan yang dengan diri kita, baru kita akan menemukan nilainya. Oh, Dari ini kegunaan. ini pelajaran ngaji filsafatku gitu. Jadi tak masukin ke sini sekalian, mumpung ada yang nanya. Teko filsafat, Mbak. Ya urusan. Loh enggak, itu benar loh Mbak. Kan mahal, bagus, terbaru, misalnya barang baru terus mahal. Itu kalau logikanya kita berpikir, bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Sebenarnya untuk penilaian rata-rata ya bagus. Tapi karena kita nggak jangkau, bisa jadi kita ngomong itu nggak bagus. Nggak bagus buat apa? Buat kantongku. Nah, berarti kan nggak bagusnya kantong kita gitu. Itu nggak bagus karena apa? Aku nggak bisa make. Aku beli mahal-mahal nggak ada gunanya. Berarti yang nggak bagus kan kitanya. Tapi kalau orang yang belajar knowledge sama pengetahuan bahwa ini barang baru, ini keluaran bagus, dia punya uang, dia pasti pilih itu. Berarti kalau punya uang. Ya, berarti makanya sisi ketidakbagusan itu dari mananya? Ekonomi kah, pengetahuan kita kah, atau kesempatan kita menggunakan kah gitu. Jadinya biar kita itu nggak selalu berbicara yang di luar itu jelek. Iya, Jadinya makanya di sini aku bertanya biar tak aku jawab. Sama depannya tadi kan itu tak jawab. kurang, ya kan? Sama tak Karena aku jawab. merasa, makanya aku MacBook. menjelaskan. Karena pengetahuanku yang kurang, makanya bertanya. Betul nggak, Mas Andro? Lah sampean tadi kan ngomong nggak selalu yang mahal itu bagus. Aku Iya, karena kan yang pengetahuannya kurang, ya nggak? Jadi kalau saya MacBook, tapi saya juga punya Toshiba. Toshiba agak mending. Fujitsu. Kalau saya lebih baik sesuaikan dengan anggaran. Kalau yang HP itu bagus nggak sih? Apa? HP. Ya HP. kalau barangnya HP. Oh, HP, Hewlett Packard. Hewlett Packard itu kan bagus juga. Fujitsu. Menurut aku bagus. Kalau sampean nggak yakin, pelajari dulu. Makanya setiap aku mau beli elektronik, selalu pertimbanganku 1 bulan. 1 bulan untuk mempelajari apa yang mau saya beli. Biar tadi gak kayak sampean, sudah tak beli, ternyata. Ya makanya sampean XP, ya jangan nanya bagus nggak. XP dilihat dulu speknya gimana, bikinnya gimana, kelemahannya gimana, tutorial kan banyak, Mbak. Sandro ada yang tanya, Neng Aprilio itu apa? Gadget MacBook-nya. Nah, ini udah siap-siap jadi host gitu. Gadgetnya MacBook ya. Ini gadgetnya MacBook. MacBook yang keluaran 2013 ini malah. Bojoku yang beli. Kalau aku sendiri kemarin naksir yang MacBook Pro harga 11.000 sama 9.000. Kemarin ada yang baru beli. Saya sekuat saya aja. Ya enggak, maksudnya kan kalau orang bertanya. Ya. Aku aja minta sama bojoku yang Pro, MacBook Pro yang atasnya yang second kemarin yang dijual Mbak JJ Jaya, bojoku bilang enggak, ya sudah. Ya enggak. Pokoknya kalau bojo bilang enggak, ya enggak. Cek Fortress silakan Mbak Neng Aprilio. Jadi enggak apa-apa kalau Mbak Nadia Nur Vlog sesuaikan budget aja dan lihat reviewnya supaya sampean lebih yakin. Karena kita juga kan sebelum membeli harus mengetahui dulu yang cocok buat kita itu ya space-nya apa dulu gitu kan. Kan kebutuhannya kan beda-beda. Ya sudah. Menurut aku ya, kita yang harus upgrade untuk belajar itu aja sih sebenarnya. Bukan di laptopnya. Laptop ya begitu-begitu aja. Kemajuan teknologi ya begitu-begitu aja. Tapi kalau kita yang nggak upgrade,
pasti kena. Kita pasti kena. Kita kegiles. Sekarang kalau saya boleh ngomong ya sama teman-teman, sudah mainnya cryptocurrency. Nah, kripto itu ada macamnya banyak. Nah, ada metaverse. Wih, ngeri lagi itu kan. Wow. Terus itu yang baru kemarin viral 5 M foto selfie. Dengar semuanya kan? Nah, Dengar. sosial media udah kayak gitu kan. Kita nyari Iya apa? Foto 1000 foto waktu dalam 4 tahun. iya kan? Cuman fotonya gitu-gitu aja sih. Nah, iya kan? Tapi sistemnya supaya jebol bagaimana kan itu yang harus kita pelajari. Lah kita aja mikir $10 aja masih bingung untuk mencapai bayaran YouTube $10 aja bingung. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat keluar, waduh betapa saya tidak nyampe benar knowledge saya. Makanya sampai tadi belajarnya sampai filsafat barang. Aku senang jadi di forum ini ada sesuatu hal yang aku pelajari dan aku ingin juga sampaikan teman-teman dan aku senangnya seneng ngomongin filsafat. itu nanti dengerin ya Mbak Dapur Bagio channel MJS Masjid Jenderal Sudirman, namanya Pak Faiz. Itu 1,5 jam sampai 2 jam. Aku dapat feel-nya. Cuman memang lama karena memang memahami. HP siapa? Nah ini aku liatin komenan nih. Jadi aturlah sih aku tak zoom. Boleh. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Laptop oke. 4.000, 3.000 oke. Kalau dari Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong. Kalau di Indonesia saya nggak yakin. Kalau di Hong Kong second-nya saya masih yakin. Beli di Computer Center. Computer Center. Computer Center Wancai. Nah, kalau mau dianterin, mau apa ya, sampean harus menyesuaikan jadwal saya. Kalau aku tokonya tahu, semuanya tahu. Tapi kalau MacBook buat aku capable. MacBook 3.000, 4.000 second kalau menurut pandangan saya ya, menurut saya pandangan. Worth it. Ini aja dulu bujuku beli berapa? 6.000. Secondnya 6.000. Sekarang ini secondnya ya 1.500 paling enggak cuma 2.000. Wis sudah laptopnya sama kayak saya. Cari aja yang MacBook Air tahun sekian ibaratnya. Enggak, kalau mau beli jangan. Hah? Kalau mau beli jangan merek itu. Merek apa? Kalau untuk video jangan. Yang cari yang Windows. Untuk edit. Untuk edit video. Ya ini kalau aku tetap mau masih pakai ini. Teman-temanku edit videonya pakai ini semua. No, enak recommended. Enggak recommended kan enggak mau bayar. No. Enggak bayar softwarenya. Ya enggak suka. Makanya saya yang pakai. Tapi kadang-kadang dia nonton juga YouTube ya. Jadi gitu ya. Clear. Ini yang internasional udah masuk kan, Bu? Iya, jam 11. Ayo ikut siapa yang mau gabung silakan. Oke. Jadi Zoom komunitas saya tutup. Habis ini kita share linknya diaspora internasional karena ada undangan. Global. Di situ kita bisa recognize nama kita perkenalan, introduce bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Ini momen terbaik bagi teman-teman yang mau belajar. Sekali lagi. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku ini siapa, aku bukan siapa-siapa. Keluarin aja yang mau keluarin, mau kentut, mau beol, mau mencret, keluarin aja. Mau bau, mau enggak, responnya mereka suka-suka aja mereka mau ngerespon. Yang penting kitanya go ahead, lanjutkan. Yang penting itu, enggak merugikan. Nek merugikan kan, entut itu ya merugikan, tapi kan cuma bau doang gitu. Sebentar juga hilang. Aku suar kok Mas. Kalau mencret kan paling celana kita yang mencret. Oke ya, tak tutup. Sekali lagi terima kasih. Tetap saya butuh masukan. Saya butuh juga nanti ada hostnya untuk di komunitas YouTuber Hongkong. Dan admin sekali lagi tidak ada syarat. Yang jelas mau inisiatif, mau kepingin mengaplikasikan sesuatu, berbagi, dan yang jelas punya kesabaran.
Tomorrow mau kemana? Nah, kita mau hiking besok ke Singgi. Saya berangkat Ikut. pagi di Singgi. Nanti WhatsApp disambung. Itu aja, terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Kita lanjut di Oh. Diaspora Internasional. Mbok Diana Juni nanti di-share linknya atau Mbok tulis di sini apa di kolom komennya ini biar teman-teman siapa ini Eca ada kok, Eca bisa nge-share. Oke. Gitu aja ya. Ya. Selalu semuanya, terima kasih komunitas YouTuber Hongkong nggak pernah mati gaya. Bye bye. Bye bye. Thank you. Makasih. Makasih.